Pro kontra mengenai Putri Aryani di America's Got Talent 2023 masih terus banyak terjadi, terutama di sosial media. Nah, salah satu hal yang kita pengen tahu sebenarnya hadiah apa sih seandainya kalau Putri itu bisa menjadi juara pertama, dan juga bagaimana dengan juara keempat. Apakah Putri mendapatkan hadiah tersebut? Karena dengan berbagai macam pro dan kontra, sepertinya ada banyak hal positif yang sebenarnya diberikan ke Putri, teman-teman. Karena dia tidak menjadi juara satu, ada banyak yang bersyukur, wah alhamdulillah gitu. Terutama teman-teman yang muslim mengatakan, kan Putri tidak akan tampil tuh di acara yang ini adalah bagian dari sebuah kasino yang takutnya ada alkohol, ada perjudian dan sebagainya. Banyak orang yang bersyukur Putri tidak tampil di tersebut, tetapi kita pengen tahu sebenarnya apa yang hadiah utamanya dan bagaimana sistemnya. Terlepas mengenai hal tersebut, itu adalah hak individu kita ya, karena itu adalah keyakinan dari masing-masing kita. Kalau untuk pemenang utamanya, Stoika dan juga anjingnya Hurricane, mereka kan mendapatkan selain 1 juta US dollar atau 15 miliar 500 juta rupiah, juga kontrak tampil di sebuah acara di Las Vegas di salah satu kasino tersebut, hingga juga mendapatkan mobil keluaran terbaru yang aku lihat di YouTube-nya America's Got Talent. Nah, aku tuh kan awal-awal aku pikir bahwa kalau dia mendapatkan uang 1 juta US dollar tuh setelah dipotong pajak 30% ya masih lumayan lah 10 miliaran. Aku pikir bakal dikasih cash. Ternyata tidak seperti itu, teman-teman. Jadi ada persyaratannya, itu ketentuannya dari America's Got Talent, karena memberikan hadiah itu kan dari Las Vegasnya untuk si pemenang utama tampil di situ. Nah, ini ada salah satu sumber misal dari CNN Indonesia yang aku cukup percaya beritanya. Hadiah yang selalu dijanjikan setiap musim untuk juara AGT adalah uang tunai dengan total 1 juta US dollar atau sekitar 15,4 miliar rupiah ya. Meski begitu, uang tunai tersebut ya tidak langsung diberikan kepada pemenang AGT. Dalam kontrak yang mesti ditandatangani oleh peserta, terdapat ketentuan bagaimana uang tersebut diberikan. Oke, ini agak-agak enak nih kayaknya. Pemenang AGT 2023 akan mendapatkan uang hadiah utama tersebut dalam sistem cicil tahunan selama 40 tahun. Oh my god. Aku pikir langsung cash gitu, 40 tahun mah sama aja kita kerja lah ya, digaji segitu. 40 tahun untuk Putri, maksudku kalau cuma 15 miliar, I'm so sorry ya. Buat Putri, talentnya kalau dia diundang kemana-mana atau menggelar konser, bisa 1 miliar tuh dalam satu show gitu kalau sudah menjadi kelas dunia. Ini 40 tahun 15 miliar, belum ditambah dengan inflasi dan sebagainya. Nggak worth it juga sih, oke. Jadi, dicicil selama 40 tahun atau setiap tahunnya pemenang AGT akan mendapatkan 25.000 US dollar atau sekitar 386 juta atau setara 32 juta rupiah per bulan. Oke lah, ini sama aja kayak kita beli obligasi negara gitu, tiap bulan kita mendapatkan uang passive income gitu. Oke. Di sisi lain, bila pemenang memilih untuk menguangkannya secara langsung di awal, jumlah hadiahnya jauh berkurang. Kalau mau diambil semua, ini akan mendapatkan hanya 300.000 US dollar atau sekitar 4,6 miliar. Dipotong pajak 30%, dipotong pajak juga di Indonesia. Ya, paling jadi tinggal berapa miliar tuh? Nggak nyampe 3 miliar ya. Oke. Oke, jadi aku pikir tuh, ini juga heran ya sama, ini kan aku juga heran ya, ini namanya show gitu, kita belajar juga dari sini ya. Aku lihat ya, beberapa kali kan kalau di AGT itu mengatakan, what would you do if you won 1 million dollar? Oh, kan banyak yang bilang, I would do this, I would do that, I would buy house, bla bla bla. Kalau dengan sistemnya seperti ini, ya nggak bisa dong. Kalau kamu menang 1 US dollar, tapi diberikannya tiap bulan hanya sekitar 30 jutaan rupiah, ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain dong dengan hadiah tersebut. Oke. Jadi nggak sedih-sedih amat ya, maksudnya Putri nggak jadi menang, nggak mendapatkan uang 1 juta US dollar tersebut, karena kita pikirnya bakal dapat semuanya gitu. Banyak yang bilang, wah Putri kalau dapat uang belasan miliar tersebut akan dibangun inilah, atau bahkan melakukan untuk biaya pendidikan ini dan itu. Ya nggak bisa juga teman-teman, bisa, tapi harus cairkan seutuhnya, dan itu hanya mendapatkan 30%-nya, yakni adalah 300.000 US dollar. Padahal
awalnya adalah 1 juta US dollar ya. Kalau aku menang gitu, ya udahlah aku tunggu aja lah 40 tahun, anggap aja itu sebagai biaya hidup ya untuk tiap bulannya, untuk passive income. Oke, ini aku shock loh sebenarnya teman-teman. Aku pernah baca komentar kalian yang seperti ini. Aku pikir nggak mungkin lah. Ternyata itu adalah fakta dan kebenaran. Oke lah. Jadi kita nggak sedih-sedih amat ya. Putri, mungkin kalau Putri juga keluarganya juga banyak yang sedih, ya mungkin dengan berita ini, oh ya sudahlah, memang rezekinya memang bukan di situ gitu. Terus juga, bagaimana dengan Putri Aryani menjadi juara keempat AGT 2023? Dari CNN ini, statementnya adalah, sayangnya tidak terdapat informasi lebih detail terkait hadiah yang akan diperoleh juara selain pemenang utama. Namun biasanya peserta AGT 2023 mengutamakan hadiah lain berupa popularitas dan sorotan untuk mendukung karir mereka. Aku setuju sih, untuk sorotan karirnya, popularitas itu yang jauh lebih penting buat Putri Aryani. Karena dengan populer kan dia mendapatkan kesempatan, undangan sini, undangan situ, bahkan juga dia sudah mendapatkan banyak bantuan ya, berupa materi, yang itu juga pasti angkanya nggak sedikit teman-teman. Angkanya menurut aku sudah nyaris lah miliar lah, dari Pak Presiden, dari terus juga siapa, duta besar Indonesia di Amerika, itu juga menurut aku gede sih. Exposure-nya itu yang paling utama sih. Karena dengan dia juga menjadi bintang iklan kan ya, endorsement itu juga pasti angkanya gede-gede. Menurut aku dia mendapatkan uang di situ. Makanya pada saat Simon menyatakan kekalahan dalam tanda kutip, dia tidak menjadi juara satu, Simon mengatakan bahwa nggak usah khawatir gitu, kamu tuh sudah menjadi superstar, kamu itu akan mendapatkan jauh dari sekedar 10 miliaran selama 40 tahun tersebut. Terus juga ya ada hadiah mobil juga, tapi kan mobil kan nggak mahal-mahal juga kan ya. Putri juga dengan dia tampil nanti di Indonesia bisalah kebeli mobil tersebut. Jadi ibarat kata nggak ada yang rugi sih Putri mendapatkan juara keempat, dan juga pun dia tidak harus terikat kontrak untuk tampil di kasino ya di Las Vegas, yang identik tidak pas lah dengan citranya Putri di sebagian pendukungnya. Aku juga lihat hari ini Putri memposting mengenai kegiatannya dia di Washington DC sebelum pulang ke Indonesia. Dia jalan-jalan bersama keluarganya, bersama juga duta besar Indonesia di Amerika. Ini sih aku seneng banget ya, mereka begitu welcome sama Putri, karena pasti nggak gampang. Putri juga sebagai manusia biasa, pasti ada momen dia, ya ada sedih lah, nggak bisa mendapatkan hal yang maksimal hadiahnya. Tetapi seperti dikatakan berkali-kali bahwa ya Putri ini sudah menjadi superstar gitu. Bahkan aku lihat juga banyak YouTuber yang nonton langsung di studionya AGT waktu itu. Pada saat Putri diumumkan sebagai juara keempat, itu banyak yang protes loh teman-teman, mengekspresikan ketidakbahagiaannya. Dan itu bukan hanya dari orang Indonesia, karena kan itu kan di Amerika, palingnya orang Indonesia tuh maksimalnya paling nggak nyampe 10% yang ada di studio tersebut, tapi kan kedengeran suara dan kekecewaan itu hampir menggema loh di satu studio itu, yang artinya yang kecewa dan gak masuk akal tuh berpikir seperti itu bukan cuma orang Indonesia, tapi juga orang-orang luar negeri. Tapi ya pada saat dipertanyakan kalau memang Putri ini kalah karena voting, banyak orang juga tidak percaya. Mana buktinya? Buktinya nggak ada kan ya. Bisa aja terjadi manipulasi A, B, C, dan D. Karena ya kalau di Indonesia kan ada sistem SMS tuh. Vote, seperti aku bilang bahwa kalau di Indonesia kan satu kirim SMS acara ajang pencarian bakat itu 2.000, 2.500. Itu kan ada untungnya. Biasanya kalau kita kirim SMS paling berapa sih? 100 atau 200. Tapi kalau ini kita SMS dukung 2.000. Ya karena itu juga ada sumber pendapatan untuk acara tersebut. Makanya digalakan untuk mengirimkan SMS. Tapi kalau di America's Got Talent ini kan yang untuk votingnya tidak ada SMS, hanya menggunakan sistem aplikasi dan juga internet. Jadi tidak ada pendapatan dari situ. Makanya sponsor adalah yang paling utama untuk sumber pendapatan dari AGT. Dan gak mungkin dong sponsor itu ngasih uang sia-sia begitu aja, harus ada ketentuan-ketentuannya. Oke, terus Putri Aryani juga akan segera pulang ke Indonesia karena sudah lebih dari sebulan ya Putri di Amerika, dan kita lihat nanti bagaimana karir ke depannya. Dan aku sih berharap bahwa Putri tetap fokus di pendidikan ya, jangan tersilaukan hanya dengan popularitas. Tapi menurut aku saat dia menyelesaikan sekolahnya di Yogyakarta,
kayaknya online juga karena dia sekarang tinggal di Jakarta juga. Harus selektif ya dalam memilih tawaran untuk tampil. Ada satu hal yang harus kita contoh dari kayak Agnes Monica. Agnes Monica juga berusaha untuk tampil internasional ya. Di Indonesia tuh Agnes termasuk artis yang mahal loh teman-teman, dan dia pun tidak menerima semua tawaran talk show gitu. Misalnya kayak ya let's say kayak di Trans 7, Trans TV, Agnes kan pilih-pilih banget ya untuk tampil di acara tertentu, tapi kalau sekali dia tampil itu honornya udah tinggi banget. Kalau ada yang bilang, wah Agnes jarang tampil di Indonesia, ya karena dia milih-milih banget, dan sekali tampil itu bisa untuk mungkin ratusan juta lah untuk sekali nyanyi satu lagu atau dua lagu, dan jarang banget Agnes tuh tampil di acara-acara talk show. Dan kita nggak tahu strategi apa yang dilakukan oleh keluarganya Putri Aryani pada saat nanti Putri kembali ke Indonesia. Karena kan Putri juga pasti akan mendapatkan banyak tawaran, undangan, talk show dan sebagainya. Saranku adalah pilih-pilih ya talk show-nya, jangan semua talk show diambil. Karena ada beberapa talk show yang menurut aku juga kurang pas ya. Takutnya kalau terlalu banyak nanti citra baiknya akan ya pinter-pinter lah. Mereka pasti sudah jauh lebih mengerti bagaimana mengarahkan Putri ke depannya. So dari sini kita belajar bahwa ternyata Putri tidak menjadi juara satu pun ya nggak kehilangan banyak hal kok. Dia sudah mendapatkan exposure-nya, dia sudah mendapatkan kesempatannya. Kalau masalah uang, oh ternyata uangnya nggak banyak-banyak amat. 1 juta US dollar itu untuk 40 tahun, dan itu pun dicicil tiap bulan, belum dipotong pajak. Apakah uang ini adalah dikategorikan sebagai uang honor dia tampil di Las Vegas? Kalaupun iya seperti itu, waduh sedih banget. Harusnya tampil di Las Vegas tuh kalau memang dia menang ya honornya beda lagi. Tapi kita nggak tahu karena ada term and condition yang itu hanyalah penyelenggara dan juga si artisnya yang mengetahui semua itu. Well, interesting story. Thank you very much sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook page Kudian Jasa Semara. Sampai jumpa.